Kaisar Sihir, Magic Emperor bab 533 sampai dengan 534 melawan Zuofen. Kakak senior Mei'er, sudah lama tidak bertemu. Yuling menangkupkan tangannya, menghampiri adiknya, terima kasih telah menjaga Yu'er selama aku pergi. Aku tidak akan pernah bisa membalas rasa terima kasihmu. Dengan suara merdu, Hu Mei'er melambai padanya, kita semua bersaudara di sini. Oh, Yu'er, bagaimana latihanmu? Kakak senior, saya sekarang mahir. Yu'er menangkupkan tangannya. Pak. Mendaratkan tangannya dengan keras di bahu Yu'er, Hu Mei'er mengungkapkan perasaannya yang tulus. Yu'er, kamu harus bekerja keras. Lihatlah betapa banyak yang telah dilakukan kakakmu untukmu. Kamu tidak bisa membiarkan semua usahanya sia-sia. Kamu harus maju. Yu'er mengerutkan kening kesakitan tetapi wajahnya mengeras dengan anggukan. Mata Hu Mei berkilau dan berseri-seri. Yuling juga tersenyum, senang karena Yu'er dirawat. Zuofen memperhatikan dari jauh dengan mata tajam. Oh, Gang Er, bagaimana pelatihan pemusnahan darahmu? Hu Mei'er menoleh ke Kui Gang dengan tatapan paling penuh perhatian. Kui Gang mengangguk, bagus, aku telah membuat kemajuan besar akhir-akhir ini, bibi senior Mei'er. Saya pasti akan maju. Senyum Hu Mei berubah menjadi sinis. Kui Lang membawa putranya kemari, adik perempuan Mei'er, ini semua berkatmu sehingga Gang Er begitu percaya diri dalam kompetisi ini, karena telah memberi kami seni bela diri pemusnahan darah yang hanya dapat diakses oleh murid sekte dalam. Dengan diusirnya aku dan Yuling, kami diberkati memilikimu, bahkan menggunakan kesempatanmu untuk memasuki aula kitab suci untuk kami. Terima kasih. Kakak senior, kami selalu menjadi sesama murid dan itu tidak akan pernah berubah. Tentu saja saya akan membantu. Jika kamu berada dalam masalah, tentu saja aku harus membela juniorku seperti bibi senior. Hu Mei'er tersenyum. Kui Lang tersentuh hingga menangis. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang dapat diandalkan di sekte ini. Gang Er, ini adalah pil darah roh kelas 5. Ketika kamu merasa waktu kamu dalam kompetisi terlalu berat, ambillah dan saya jamin kamu akan melambung tinggi. Ia bekerja dengan baik dengan pemusnahan darah, menggandakan efeknya. Senyuman menawan Hu Mei'er muncul saat dia memberikan sebuah botol. Kui Gang gemetar karena rasa syukur dan dipenuhi kegembiraan. Pil inilah yang paling dia butuhkan. Pil kelas 5 jarang ditemukan di kalangan murid luar, terlebih lagi pil untuk medan perang. Dia mungkin tidak hanya lolos promosi, tapi bahkan menarik perhatian orang yang lebih tua. Kui Lang sangat tersentuh, Mei'er, kamu sudah seperti ibu baginya. Kakak senior, tolong, jangan katakan itu. Hu Mei'er tersipu dan Kui Lang terkekeh. Penonton menyaksikan dengan iri. Dengan perhatiannya, Yu'er dan Kui Gang terikat untuk menjadi murid batin, mengikuti kemuliaan ayah dan saudara perempuan mereka. Berbeda dengan mereka yang terjebak di lubang neraka ini seumur hidup, berjuang untuk hidup mereka di lingkaran asura hanya untuk bertahan hidup sebentar lagi. Kakak senior, adik perempuan, aku akan membiarkanmu menyelesaikan panggung. Saya tidak ingin menunda jika kamu akhirnya dimarahi. Yu'er dan Gang Er, kalian berdua sudah bekerja. Jangan selalu berada di sisi ayah dan saudara perempuanmu, kamu sudah besar sekarang, hai. Hu Mei'er tersenyum, mengedipkan matanya dan terbang menjauh. Yu'er dan Kui Gang senang memilikinya. Yuling dan Kui Lang juga berterima kasih. Hanya Zuofen yang muncul di samping mereka dengan nada masam, adik itu terlalu jahat, pergi tanpa melihatku. Memikirkan bahwa dia memikatku begitu keras ketika aku baru tiba di sini tetapi sekarang setelah aku mencapai titik terendah, dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Apa katamu? Keempatnya memelototinya. Tidak ada yang akan menerima seseorang berbicara buruk tentang temannya. Zuofen terhuyung mundur dan mendengus, kamu tidak akan mempercayaiku, tetapi aku adalah penilai karakter yang baik. Dia bukan malaikat, itu sudah pasti. Dia hanya membantu kamu memajukan permainannya. Melihat kita semua adalah rekan di kantor tenaga kerja,
Izinkan saya mengingatkan kamu, kamu tidak pernah benar-benar mengenal seseorang. Tutup lubang mulutmu. Kuilang membentak, saya tahu sekte dalam dipenuhi dengan orang-orang kejam dan picik yang menabur perbedaan pendapat seperti kamu. Yang benar adalah yang benar dan iblis adalah iblis. Sekte iblis perencana masih peduli tentang benar dan salah. Kami pernah membantu adik perempuan Meyer dan sekarang dia membayarnya kembali. Jadi hentikan tuduhan palsumu, dasar bodoh. Menyipitkan mata, Zuofen merasakan apa yang akan terjadi dan menghela nafas. Memelihara ular berbisa di dada seseorang, dia bahkan tidak bisa melihatnya, dan jatuh cinta juga. Skema seperti itu adalah hal yang biasa dalam sekte iblis. Bukan hanya hal bodoh tapi juga sangat menggelikan untuk percaya bahwa pihak lain akan membalas budi dengan cara yang sama. Kesedihan itu membawa kembali kenangan akan penghancuran dirinya di domain suci. Dia melangkah mendekat dengan tatapan hormat membuat keempatnya linglung. Kemudian, dia meraih tangan Kui Gang dan meremasnya. SSS. Kui Gang merasakan sakit yang membakar menjalar ke dalam hatinya. Apa yang sedang kamu lakukan? Kui Lang menghentikan mereka, menatap Zuofen dengan penuh kebencian, tetapi lebih terkejut dari sebelumnya. Ada perbedaan panggung yang hampir penuh namun dia tidak bisa memahami niat Zuofen untuk menyerang putranya. Setelah hal itu terjadi tepat di depan hidungnya, dia merasa takut. Setiap gerakan Zuofen diselimuti misteri. Tidak peduli dengan penonton, Zuofen menatap mata Kui Gang. Kamu telah berlatih pemusnahan darah selama setengah tahun, kan? Sekitar 4 bulan. Tatapan tajam Zuofen tidak menyisakan ruang untuk ketidakpatuhan. Dia juga bingung dengan jawabannya. Mengapa saya menjawab anak hilang ini? Zuofen mengangguk, nak, paman di sini akan memberimu peringatan. Jangan memaksakannya atau kamu akan segera menyesalinya. Kui Gang bergidik. Kata-kata tersebut mempunyai kekuatan mistis yang memaksa mereka untuk memperhatikannya. Seolah-olah akibat yang mengerikan akan menjadi kenyataan jika peringatan itu diabaikan. Hal yang sama berlaku untukmu. Ingat ini. Zuofen menatap Yuer. Yuer menatap kosong. Yuling berteriak dan melotot, pergilah, adik perempuanku akan mengikuti kompetisi. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kamu tidak perlu membantu kami menyiapkan panggung jadi pergilah ke kuburan di belakang gunung. Jagalah. Aku tidak ingin bertemu denganmu selama sebulan. Tidak peduli siapa yang mendukungmu, di sini, kamu tetap harus menurut kepada kami. Jadi pergilah ke kuburan sekarang. Kui Lang juga melotot. Zuofen pergi tanpa berkata apa-apa, tapi dengan senyuman dingin. Namun kemudian jawaban sinisnya menusuk telinga mereka, lanjutkan risikonya sendiri. Kematianmu ada padamu. Yuling dan Kui Lang memelototi punggungnya, tapi kerabat mereka merenungkan kata-kata bijaknya. Mereka merasa Zuofen sedang mengisyaratkan sesuatu, itu adalah caranya membantu. Yuer, kamu kenal dia suka main-main. Jadi jangan dengarkan dia. Yuling mendesak, kamu harus memberikan segalanya untuk promosi ini. Kui Lang mengangguk juga. Melihat tatapan penuh harapan keduanya, anak-anak merasa nyaman. Jika mereka gagal dipromosikan, bagaimana mereka bisa membalas usaha ayah dan saudara perempuan mereka? Jadi, peringatan Zuofen dibuang begitu saja. 3 hari kemudian, promosi sekte luar berjalan lancar, dan semua orang sibuk. Kecuali kantor tenaga kerja, karena itu adalah tempat terburuk di sekte tersebut, bahkan tidak punya hak untuk melihatnya. Yuling dan Kui Lang semakin tegang menunggu kabar baik dari putra sekaligus pengasuh mereka. Betapapun yakinnya mereka bahwa anak-anak mereka mampu melakukannya, mereka tetap ingin mengetahuinya. Tenang, mereka pasti menang. Tapi bagaimana dengan Zuofen? Kapan kamu akan membiarkan dia kembali? Suasana yin yang kental di sana tidak baik untuk tinggal lama. Penatua Yuan menghibur di satu sisi dan membela kasus Zuofen di sisi lain. Yuling melotot, kuharap dia membusuk di sana tapi aku tidak punya pilihan selain memanggilnya kembali karena takut akan penyelidikan sekte.
Penatua Yuan menghela nafas. Saat itu, terdengar teriakan dari luar, pimpinan kantor tenaga kerja, keluarlah, ada pendatang baru. Penatua Yuan berlari mendekat, tapi kemudian dia berteriak, Yuling, itu adikmu. Yuling memucat karena ketakutan dan bergegas mendekat. Dia melihat adik perempuannya berlumuran darah dan hampir tidak bernapas. Pria di sisinya berkata, murid luar UR menerima luka berat dalam kontes promosi. Meridiannya rusak, dia ditolak sekarang, dan dipindahkan ke kantor tenaga kerja. Suara pria itu terasa seperti belati yang menusuk Yuling. Namun lelaki itu tidak punya simpati, pergi begitu saja, dingin dan tidak berperasaan. Penatua Yuan memohon, Tuan Eksekutif, apa yang terjadi? Bukankah gagal dalam promosi berarti tersingkir dari kompetisi? Mengapa dia dikirim ke sini? Eksekutif itu mendengus, memang benar bahwa kekalahan tidak menjamin dikirim ke sini tetapi meridian gadis ini tertembak dan dia tidak bisa tinggal di sekte luar lagi. Di mana lagi kita harus membuang sampah kalau bukan di sini, di tempat pembuangan sampah ini? Lagi pula, bukankah kamu punya surat circle itu? Setidaknya yang bisa dia lakukan adalah menjadi bahan yang baik untuk sekte tersebut. Apa katamu? Yuling sangat marah, meledak dengan kekuatan dan menyerangnya. Mata merahnya menunjukkan dengan jelas bahwa pikirannya dipenuhi amarah. Kuilang meraihnya dan meronta, Yuling, tenanglah. Apakah kamu ingin jiwamu hancur? Alasan Yuling kembali dan hatinya menjadi dingin. Eksekutif itu mencibir, kalian semua penjahat, meskipun lebih kuat dari saya, kalian tetap harus berdiri dan menonton. Jangan hormati atasanmu dan lihat bagaimana peraturan sekte akan menempatkanmu pada posisimu. Anak sialan. Kuilang marah, tapi menyembunyikan kemarahannya di balik wajah datar dan membungkuk. Mereka mengenal baik eksekutif ini, sesama murid. Karena ayahnya adalah seorang penatua, tidak dapat maju ke sekte dalam, ia tinggal di sekte luar dan menjadi seorang eksekutif. Bakatnya sangat buruk sehingga dia tidak akan pernah melampaui lapisan kedua dari Radiant Stage. Kuilang dan Yuling hanya meremehkan sampah ini, tetapi bahkan lebih takut. Maafkan saya Pak Eksekutif, saya gegabah dan lupa sopan santun. Aku hanya ingin memahami bagaimana adik perempuanku bisa begitu terluka dalam kompetisi. Saya meminta eksekutif untuk mengklarifikasi. Yuling membungkuk dan menangkupkan tangannya. Sang eksekutif mengejek, mengapa, untuk membalas dendam. Menyerahlah, orang berdosa sepertimu tidak berhak menyentuh siapapun di luar kantor tenaga kerja. Atau hadapi hukuman terakhir sekte ini. Tetapi saudara perempuan saya hidupnya hancur. Agar pihak lain menjadi begitu berat, mereka pasti melakukannya dengan sengaja. Bagaimana mungkin aku, raksasa berwajah bengkok, membiarkannya begitu saja? Yuling mengamuk. Semua orang di sekitarnya merasakan hawa dingin karena amarahnya yang dalam. Kuilang hendak menghentikannya, tapi menghela nafas. Eksekutif tersebut merenung namun tetap menolak, tidak sulit menemukan identitas lawannya tetapi saya peringatkan kamu untuk melepaskannya. Karena apa yang terjadi pada adikmu semua adalah karena dirinya sendiri. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Yuling tercengang. Eksekutif itu berkata, semua orang yang menonton kompetisi melihat adikmu menunjukkan kekuatan luar biasa dengan pedang pemakan iblis, bahkan menakuti lawannya. Tapi energi buasnya lepas kendali dan dia menerima serangan balik, mengakibatkan kondisinya yang buruk. Jadi tidak perlu merasa benci terhadap orang lain. Itu terletak pada penggunaan seni yang tidak terampil oleh adikmu. Apa? Bagaimana? Yuling tidak dapat mempercayai telinganya bahwa UR telah melakukannya pada dirinya sendiri dan terjatuh ke tanah karena terkejut. Kini karena dia tidak punya siapapun untuk melampiaskan keadaan menyedihkan adik perempuannya, dia ditinggalkan sendirian dengan amarah dan kebencian yang bercokol di dalam dirinya. Melihat tatapannya yang membosankan, yang lain menggelengkan kepala. UR, kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu tidak bisa mengendalikan energi buas itu? Saya tidak akan memberi kamu begitu banyak materi. Yuling menangis di samping UR yang tengkurap.
Yang lainnya mengangguk. Ya, kamu seharusnya mengatakan sesuatu dan dua tokoh besar ini tidak akan memulai lingkaran Asura, membunuh begitu banyak orang demi kamu. Begitu banyak yang mati dan untuk apa, hingga kamu mendapat serangan balik? Bocah sialan, tidak punya rasa kesopanan dan kurang moral. Sayang sekali untuk semua materi yang terbuang itu. Sambil meraih jari Yuling dengan tangannya yang gemetar, suara letih Yu menghentikan isak tangisnya. Kak, maafkan aku. Aku sudah mengecewakanmu. Itu tidak menjadi masalah sekarang. Tapi bagaimana kabarmu? Yuling patah hati, tidak tahu bagaimana cara menegurnya. Yuer juga kecewa. Kakak, aku punya kendali atas pedang pemakan iblis, tapi kemudian lenganku terluka. Terluka? Yuling berseru, di mana, bagaimana caranya? Siapa yang melakukannya? Suara lemah Yuer terdengar. 2 bulan lalu, saya menemukan masuknya Zuofen ke sekte itu mencurigakan dan menyerangnya. Aku menyakitinya dan dia menyakitiku, tapi lukaku tidak pernah pulih. Zuofen memiliki jalan keluar yang dia butuhkan. Yuling meraung, kamu melakukan ini dan sekarang aku akan membuatmu membayar. Kamu telah menghancurkan adik perempuanku dan aku akan memotongmu menjadi pita. Kuilang berseru, ya, bukankah dia memperingatkan kita sebelum kompetisi? Dia mengetahui sesuatu dan tidak membiarkannya, atau mungkin dia di balik semua itu, membalas dendam pada kita. Mata Yuling menjerit pembunuhan berdarah, sangat yakin bahwa Zuofen lah yang harus disalahkan atas keadaan menyedihkan Yuer. Oh tidak. Kuilang menutup wajahnya, karena dia melakukan ini pada Yuer, itu berarti anakku, sial. Kuilang bergegas mengikuti kompetisi ketika sebuah cahaya menerpa mereka. Suara mendesing. Seorang jubah abu-abu muncul, melemparkan apa yang dipegangnya ke tanah dan berteriak, kantor tenaga kerja, ada pendatang baru. Orang Yegi berjalan kaki. Yang dibuang ke tanah adalah putranya dan sama celakanya dengan Yuer, berlumuran darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Eksekutif sebelumnya menyaksikan dengan terkejut. Jubah abu-abu itu melambai, apa yang terjadi hari ini? Gadis itu yang pertama dan anak ini yang kedua. Keduanya pingsan karena serangan balik pada saat mereka mengeluarkan gerakan besar. Dan dia bahkan meminum pil perang. Serangan baliknya begitu kuat hingga meridiannya meledak. Sebagai orang cacat, ini adalah masalah kantor tenaga kerja sekarang. Jadi itu alasannya. Eksekutif sebelumnya mengangguk, mendesah melihat akhir malang kedua anak itu. Risiko yang tidak perlu padahal selalu ada promosi tahun depan. Mengapa memaksakannya? Mengapa mempertaruhkan nyawa kamu? Lihat aku sudah berada di sekte luar selama 9 tahun namun masih dianggap sebagai seorang eksekutif. Omong kosong, itu semua ada pada ayahmu. Yang dia dapatkan hanyalah mata memutar. Zuofen. Kuilang mengepalkan tinjunya dan melolong, kamu menghancurkan anakku dan aku akan menghancurkanmu. Bocah itu juga melakukannya pada Gang Er. Yuling mengerutkan kening. Kuilang mengangguk, Yuling, apakah kamu lupa? 3 hari yang lalu, dia meletakkan tangannya di lengan anak saya. Saya tidak menemukan sesuatu yang buruk tentang hal itu tetapi dia pasti telah melakukan sesuatu. Berandal itu adalah musuh terbesar kita. Yuling mengamuk, Kuilang, ayo kita robek kepalanya dan membuat tepung tulang darinya. Ayo pergi. Kuilang bangkit dan bergegas menuju pemakaman bersama Yuling. Penatua Yuan menyela, tunggu, Tuan, sebelum kita tahu bagaimana ini terjadi, kita tidak boleh membuat keputusan terburu-buru. Tenanglah, tidak ada seorang pun di sekte ini yang menjadi orang suci, yang ada hanya musuh atau sekutu. Sambil mendorongnya ke samping, keduanya bergegas maju. Penatua Yuan menoleh ke yang lain, Tuan Eksekutif, tolong hentikan mereka atau keadaan akan menjadi buruk. Zuofen tidak bisa disentuh? Para eksekutif menggelengkan kepala, apa yang bisa kami lakukan? Mereka adalah Black Yama dan Twisted Facet raksasa yang berjuang menuju sekte dalam. Kami bukan lawan mereka. Peraturan menempatkan kita di atas mereka, tapi dengan betapa marahnya mereka, kitalah yang akan menderita. Lagi pula ini masalah dinas tenaga kerja. Kami telah melakukan bagian kami, selamat tinggal.
Keduanya kabur. Penatua Yuan menginjak dan mengutuk, "Sialan, semuanya tidak berguna." Mereka tidak peduli bahkan ketika para murid sedang bertengkar satu sama lain. Sekte penipu iblis akan menemui ajalnya di tangan mereka suatu saat nanti. Penatua Yuan memasang ekspresi sedih.